Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, NIM 19 TMIA 393, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penyimpangan dan kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama, penyimpanan. Penyimpanan dari alat ukur alat tidak dikalibrasi sebelum digunakan untuk mengukur. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan kalibrasi sebelum alat ukur digunakan. Sensor pada alat ukur yang digunakan kemungkinan sudah aus, maka kita harus mengganti alat ukur yang sudah rusak dengan alat ukur baru. Kemudian, kesalahan pada lingkungan. Akibat lingkungan, cahaya dan penerangan yang kurang itu dapat mengakibatkan kesalahan dalam membaca skala. Terlalu banyak cahaya pun tidak boleh karena dapat menyebabkan ruangan menjadi panas. Nah, debu juga dapat menyebabkan kesalahan sistematis karena dapat menempel pada permukaan sensor alat ukur. Temperatur dan getaran lantai juga dapat mempengaruhi hasil dari pengukuran. Temperatur yang diizinkan untuk kondisi pengukuran geometris adalah 20 derajat dan kelembapannya yaitu 70-75 derajat. Kemudian pengukur. Di sini pengukur, jika dua orang melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur dan benda ukur yang sama, dapat dipastikan data hasil pengukuran akan berbeda. Sumber perbedaan tersebut dapat berasal dari cara mengukur. Selain dari cara mengukur, ada juga dari pengalaman, keahlian, serta kemampuan masing-masing. Syarat yang harus dimiliki seorang pengukur adalah mempunyai pengalaman praktek dan mempunyai pengetahuan mengenai dasar-dasar pengukuran. Selanjutnya, kesalahan pengukur karena alat ukur. Ini juga sangat penting teman-teman, karena jika kesalahan dalam pengukuran tidak diperhatikan, maka sifat-sifat merugikan ini tentu akan menimbulkan banyak kesalahan dalam pengukuran. Oleh karena itu, untuk mengurangi terjadinya penyimpangan pengukuran sampai seminimal mungkin, maka alat ukur yang akan dipakai harus dikalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi ini diperlukan di samping untuk mengecek kebenaran skala ukurnya, juga untuk menghindari sifat-sifat yang merugikan dari alat ukur, seperti kestabilan nol, kepasifan, pengembangan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut teman-teman, yaitu kesalahan pengukuran benda karena benda ukur. Tidak semua benda ukur berbentuk pejal yang terbuat dari besi, seperti roll atau bola baja. Kadang-kadang benda ukur terbuat dari bahan aluminium, misalnya kotak-kotak kecil, silinder, dan sebagainya. Benda ukur seperti ini mempunyai sifat elastis, artinya bila ada beban atau tekanan dikenakan pada benda tersebut, maka akan terjadi perubahan bentuk. Bila tidak hati-hati dalam mengukur benda-benda ukur, maka penyimpanan hasil pengukuran pasti akan terjadi. Oleh karena itu, tekanan kontak dari sensor alat ukur harus diperkirakan besarnya teman-teman. Kita lanjut. Yang terakhir yaitu penyimpangan akibat posisi pengukuran. Ini paling penting teman-teman. Dalam pengukuran kita harus memperhatikannya betul-betul. Yaitu yang akan terjadi, yang pertama, kesalahan terjadi karena posisi pengukuran tidak tegak lurus. Terbentuknya sudut pada saat pengukuran karena kesalahan posisi pengukuran disebut kesalahan kosinus dan kesalahan sinus. Kemudian yang kedua, kesalahan tersebut karena cara memegang dan meletakkan alat ukur pada benda kerja kurang tepat teman-teman. Kemudian yang terakhir, misalnya posisi ujung sensor jam ukur, posisi mistar baja, posisi kedua rahang ukur jangka sorong, posisi kedua ujung pengukur. Itu sangat penting teman-teman. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang kesalahan atau penyimpanan dalam
posisi pengukuran kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Apabila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.